Ya, kembali lagi sama gue di channel Diki Cu. Kali ini kita akan bahas motor keluaran 2014 dari Yamaha ini. Ya teman, ini adalah Yamaha Xeon RC ya. Ini adalah penerus dari Yamaha Xeon Karbu, menjadi matic pertama Yamaha yang menggunakan radiator. Oke, kita bahas dari desainnya ya. Oke, kita maju sekarang ke arah depan. Dari batok, ini menurut gue cukup cakep ya, karena dimensional ya, ada bolongan beneran nih. Mirip air scoop ya, tapi ini bukan ke mesin melainkan ke klakson gitu. Desainnya agak-agak nanggung nih, tajam enggak, tapi juga nggak bulat gitu. Di bagian depan, leg shield depannya sepertinya lampunya ya. Nih lampunya gede banget, nyambung sama sen. Di sini lampu senja. Di sini seperti fin ya, seperti sirip ya, bentuk tambusnya ya. Mengingatkan gue sama Aerox Old gitu. Desain si spakbornya ini nanggung ya menurut gue ya. Kayak bulat enggak tapi tajam enggak gitu. Tuh. Bentuknya kayak agak bulat tapi enggak bulat juga, agak curvy tapi enggak curvy juga gitu. Tapi tajam juga enggak gitu. Jadi kayak nanggung gitu. Nah, di samping ini sayap sampingnya cukup dinamis bentuknya, jadi cukup oke. Dan di belakang ini bodi belakangnya bener-bener cuman lurus gitu. Belakang. Nggak ada aksen apa-apa, biasa aja. Cuman yang bagus adalah ini nih, si spakbor si foot shape ini ada covernya, jadi rapi ya. Tuh kelihatan rapi. Untuk lampu belakangnya masih pakai bohlam biasa ya, tuh lampu sen bohlam, lampu rem bohlam, hanya ke split tengah sini. Jadi desainnya oke aja gitu. Untuk behel biasa aja, nggak ada aksen yang bagaimana, tapi dia ada sedikit kontur yang tajam-tajam dikit nih di sini nih. Di belakang ini karena nggak ada box filternya, jadi dia katanya kopong ya. Tuh. Kayak kosong gitu. Box filter di tengah ya. Seperti Mio lama, Mio Karbu. Dan di area dashboard ini cukup simpel ya, ada frame-nya. Ini yang gue suka, ada frame-nya ya, frame glossy gitu. Ada ya speedometer, ada odometer di sini. Ya, odometer jarak ya, kelihatan. Nah, ini fuel meter, engine check light, lampu sen kiri, lampu sen kanan sama high beam. Di kanan cuma ada tombol starter biasa konvensional, di kiri ada high low beam, lampu sen dan klakson di sini. Jadi cukup sederhana si dashboardnya Xeon RC ini. Untuk kayak kaki gue lampirkan di sini datanya, tapi ini adalah model yang tidak pernah berubah dari eranya Yamaha Mio Karbu sampai Yamaha Mio M3 terbaru pun tidak berubah, sampai Yamaha Gear pun bentuknya begini juga nih. Palang 5 ini emang Yamaha nih agak pelit soal desain velg ya. Untuk remnya juga sama yang dulu ya, menggunakan cakram 1 piston ya. Belakangnya juga sama. Ini bentuknya tidak berubah dari zamannya Mio Karbu sampai sekarang 2023. Yamaha Gear pun modelnya sama seperti ini, palang 5 bentuknya sama. Untuk yang belakang, remnya masih menggunakan tromol ya, seperti biasa. Dan dia ada parking brake lock-nya. Tuh. Kunci sudah menggunakan kunci magnet dan akomodasinya di depan ada laci kecil, di sebelah kiri juga ada laci tapi lebih besar, cuman nggak besar banget, tapi bisa buat naruh minuman di sini. Nah, bagasinya ini lumayan besar, bisa naruh helm half face, cuman dia ada gundukan di tengahnya ya. Ini kapasitasnya segini nih, ini menurut gue cukup oke lah. Dan tangki bensinnya nggak besar, cuman 3,8 liter saja, gitu. Di kunci ada toolkit ya, dapat kunci busi sama obeng. Untuk mesin ya, Xeon ini berbagi platform banyak tipe ya. Yang pertama Xeon Karbu yang awal, Xeon RC ini, terus ada Xeon GT, terus ada Yamaha Aerox 125, itu semua sama mesinnya, mirip sama Xeon RC ini. Bedanya kalau Xeon Karbu jadi pakai karbu, untuk Xeon RC ke atas itu udah injeksi semua, YMZ FI. Dan platform mesinnya itu dia 4 tak, 2 klep SOHC, 125 cc, tenaganya 11,2 HP dan torsinya itu 10,6 Nm. Dan itu menurut gue cukup besar ya, karena ini berasa tenaganya lumayan enak ya motor ini ya. Dan juga sudah berpendingin air ya, jadi ini motor water cooled ya, pakai radiator. Jadi mirip banget sama platform mesinnya Vario 125 KZR ya. Nah, ini adalah spek mesin dan dimensinya ya teman-teman, silahkan dicek. Oke, abis ini gue mau langsung coba motornya rasa kayak apa ya. Gue pengen kasih kalian riding impressionnya. Oke teman, sekarang gue udah di motor ya. Kita langsung saya keluar dari komplek. Ini gue untuk first impression ya, langsung berasa beda sama motor gue sendiri yang si Mio Z itu. Ini
lebih empuk ya depan belakang shockbreakernya atau suspensinya. Feel itu beda sama Mio M3 atau Mio Z ya. Jadi kalau Mio M3 itu dia berasa kayak apa ya, lebih stiff ya, lebih firm gitu. Ini langsung berasa kayak motor yang wheelbase-nya lebih panjang sedikit gitu rasanya. Jadi dia tuh rasanya tuh kayak empuk. Dan motornya tuh nggak nggak selincah Mio M3 ya. Bukan berarti ini nggak lincah ya, cuman maksudnya ini tuh berasa kayak motor yang lebih panjang wheelbase-nya. Yang berarti dia tuh tidak senimbel si Mio M3 dan juga tidak sekasar atau sekeras Mio M3 ya. Ini menurut gua lebih halus ya rasanya. Kayak naik Vario 125 lah kurang lebihnya ya. Terus dari akselerasi juga ini beda sih, berasa juga lumayan. Oh. Nah kalau motor ini respons mesinnya itu dia kayak digas langsung track, kayak RPM langsung naik gitu. Karakternya beda sama Mio M3 yang lebih cenderung kayak naik NMAX ya. Dia digas itu dia tidak teriak tapi motor langsung laju gitu. Tapi balik lagi kalau M6 kan tenaga gede ya. Kalau M3 kan, kalau Mio M3 itu tidak sebesar itu, jadi tidak berasa lajunya. Nah kalau motor ini dia tuh rasanya kayak naik Vario bener. Jadi kayak digas langsung teriak mesinnya dan laju gitu. Berasa gitu, powernya tuh berasa powerful. Tuh berasa kayak teriak gitu mesinnya, ditarik. Terus motor ini mengingatkan gua sama Mio yang pertama ya, Mio Karbu ya. Dari posisi gue duduk ini stangnya dia lumayan tinggi ya. Jadi nggak sependek generasi Mio M3 gitu. Kalau generasi Mio M3 itu dari Mio M3 Soul 125 itu dia rasanya stangnya pendek ya, lebih sporty gitu. Kalau ini dia lebih comfortable, lebih nyaman ini. Kalau pengereman coba kita cek. Tuh ngepot ya, pakem ini khas Yamaha. Nah menurut gue pribadi rem Yamaha ini, rem depan terutama ya, itu cukup enak ya dibanding motor lain ya, terutama Honda gitu. Karena lebih feel-nya tuh lebih spontan tuh motor tuh langsung respons di rem gitu. Ya ini opini pribadi gue ya, mungkin beberapa orang nggak setuju, tapi pendapat pribadi gue seperti ini. Dan ergonomi motornya tergolong nyaman ya buat gue ya. Sejujurnya gue tidak menemukan kekurangan di motor ini untuk dalam segi riding impression ya. Gue tidak menemukan kekurangan dari rideability-nya, karena cukup enak. Karena bisa dibilang ini cukup cocok dengan postur gue yang tingginya 163 cm, tidak ketinggian, bisa napak tanah juga untuk kalau lagi berhenti gitu. Kalau dari gue kontranya adalah, atau minusnya adalah itu di bagian lampu depan aja. Gue nggak terlalu suka lampu depannya, terlalu blow on gitu. Buat gue tuh desain lampu depan itu kayak nggak nyambung sama bodinya. Ditambah juga bodinya yang nggak punya karakter ya, lekuk-lekuk bodi yang nggak punya karakter. Gue rasa emang ini motor ini lahir di mana Yamaha ya memang lagi krisis identitas ya menurut gue. Kalah mereka sama Honda gitu, yang bisa bikin Vario yang sampai sekarang masih diminati ya. Vario KZR itu kelihatan banget bahwa si Vario KZR itu sampai sekarang itu masih banyak peminatnya gitu. Bahkan anak muda pun masih suka, karena secara desain memang lebih punya karakter dibanding motor ini yang which is kompetitor langsungnya gitu. Jadi begitu teman-teman. Kalau menurut gua motor ini minusnya di desain sih. Kalau dari segi rasa berkendara gue tidak komplain. Oke, begitu teman-teman kira-kira yang bisa gue bagikan hari ini untuk review dan riding impression dari Yamaha Sion 125 RC. Kesimpulannya yaitu motor ini cukup enak untuk dibawa harian dan masih berjaban lah sama motor-motor matic zaman sekarang ya. Kalau looksnya menurut gua pribadi kurang cantik dibanding Vario, tapi kembali lagi itu selera ya. Oke, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa. Jangan lupa like video ini dan subscribe juga channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan juga kalian bisa nonton video-video gue selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dikicu cabut dulu. Peace out. Ciao.